Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Febri Malangi dengan NIM 1893141064 dari kelas Manajemen Keuangan B 2018. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan dividen. Jadi, dividen merupakan laba bersih perusahaan yang sebagian dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki. Besar kecilnya dividen ini sendiri yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham bergantung kepada bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan kebijakan dividen dari perusahaan masing-masing. Sedangkan kebijakan dividen merupakan suatu keputusan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan dividen, apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham atau investor dalam bentuk dividen, atau laba akan ditahan sebagai laba yang ditahan sebagai pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa jenis dividen, diantaranya ada dividen kas, dividen aktiva selain kas, dividen hutang, dividen likuiditas, dan dividen saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe dividen. Jadi ada beberapa cara untuk membagikan dividen menurut Danodaran tahun 2001. Yang pertama, dividen dapat dibayarkan dalam bentuk tunai atau sebagai tambahan saham. Dividen saham meningkatkan jumlah dari saham yang beredar dan secara umum menurunkan harga per lembar saham. Yang kedua, dividen dapat berupa dividen reguler yang dibayarkan pada interval yang reguler, misalnya triwulan, semesteran, atau tahunan, atau dividen spesial yang dibayarkan sebagai tambahan dari dividen reguler. Yang ketiga atau yang terakhir, perusahaan terkadang membayar dividen yang lebih besar daripada laba ditahan yang terdapat dalam pembukuannya. Jenis dividen yang terakhir ini biasa disebut sebagai liquidating dividends. Menurut Sinoraya tahun 99 dalam Hadiwijaja tahun 2007 halaman 22 menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat menentukan kebijakan dividen adalah pertama, ada peraturan hukum, posisi likuiditas, perlunya membayar kembali pinjaman, tingkat keuntungan, pintu pasaran modal, dan laba yang diperoleh berusaha untuk dibayarkan kepada pemegang saham. Menurut Brigham dan Houston tahun 2001 halaman 14, mereka menyatakan bahwa terdapat 3 teori preferensi investor, yaitu yang pertama ada dividen irrelevance theory. Jadi teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen suatu perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani. Mereka berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besarnya dividen payout ratio, namun nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya dalam menghasilkan laba dan risiko bisnisnya. Yang kedua ada bird in the hand theory. Myron Gordon dan John Winter dalam Hadiwijaya tahun 2007 menyatakan mereka berpendapat bahwa sesungguhnya investor lebih menghargai pendapatan yang berupa dividen daripada pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal yang akan dihasilkan dari laba ditahan. Yang ketiga ada tax preference theory. Jadi ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang tinggi, yaitu diantaranya yang pertama, keuntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah. Yang kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham itu terjual, sehingga ada efek nilai waktunya. Dan yang ketiga, terhindar dari pajak keuntungan modal apabila saham yang dimiliki seseorang sampai ia meninggal sama sekali tidak ada keuntungan modal yang terutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran kebijakan dividen. Jadi seperti biasanya, kebijakan dividen diukur dengan 2 ukuran, yaitu dividen yield dan dividen payout ratio. Dividen yield menghubungkan dividen yang dibayarkan dengan harga dari saham perusahaan. Sedangkan dividen payout ratio menghubungkan antara dividen yang dibayarkan dengan laba dari perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung dividen yield itu dividen tahunan per lembar saham dibagi dengan harga saham per lembar saham. Lalu yang kemudian rumus untuk menghitung dividen payout ratio yaitu dividen dibagi dengan laba. Demikian pemaparan materi tentang kebijakan dividen yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.